Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah pada pertemuan sekarang kita akan membahas terkait dengan terkait dengan materi ke-9, yaitu adalah materi ketika dakwah mulai dimusuhi serius. Kenapa dakwah mulai dimusuhi serius? Ya tidak lain tidak bukan karena memang dakwah Rasulullah itu mengancam keberadaan para petinggi Quraisy yang sudah ada sekarang. Mereka yang biasanya sebagai petinggi kaum, ya, pemuka kaum, kepala kabilah, bersaingan dengan Bani Hashim, kini tiba-tiba posisinya terancam, pengaruhnya terancam melihat pergantian dari kaum muslimin yang semula mereka, ya, orang-orang kafir itu menjadi anggota kabilahnya, dari kepala kabilah-kabilah masing-masing, tiba-tiba mereka lebih memilih Rasulullah sebagai pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga tidak ingin masuk Islam karena tidak bisa bermaksiat lagi. Kalau sudah masuk Islam kan ya banyak nanti ya aturan-aturannya. Kemudian mereka juga tidak mau masuk Islam, tidak lain adalah karena mereka khawatir kota Mekah tidak bisa lagi menjadi pusat perdagangan. Para petinggi dari orang-orang Quraisy, mereka adalah terhormat di Jazirah Arab, yang mana mereka dihormati karena mereka dianggap sebagai penjaga Ka'bah, dan Ka'bah adalah dianggap sebagai rumah dari berhala-berhala. Ada 360 berhala di Ka'bah. Kalau misalkan umat Islam tidak lagi menyembah berhala, ya, hanya menyembah Allah saja, dan pengikut Rasulullah semakin banyak, dikhawatirkan kota Mekah nanti dimusuhi oleh Jazirah Arab, tidak lagi menjadi pusat perdagangan, dan mereka dikhawatirkan jatuh miskin. Jadi sebenarnya alasannya ada banyak. Intinya adalah ya di antara satu ya kedengkian juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah kita mulai pembahasan yang pertama ya. Nanti teman-teman, insya Allah ini ya, saya akan berikan video penunjangnya, yaitu kisah An-Nadhr bin Harith. Ini adalah tokoh yang jarang dikenal, padahal ini existing-nya teorinya ini masih berpengaruh sampai sekarang. Itu bagaimana cara musuh Islam menantang kaum muslimin, ya, mencegah dakwah Islam itu dengan logika, dengan hiburan, dengan permainan, dengan kemaksiatan. Insya Allah nanti kita jelaskan. Kita masuk dulu ya. Yang pertama, teman-teman, mungkin saya butuh pen kali ya. Pen. Nah, yang pertama, ini udah ada. Nah, yang pertama adalah datangnya musim haji. Oke ya. Yang pertama adalah datangnya musim haji itu mengkhawatirkan sekali para pemuka Quraisy. Jadi di tahun pertama Rasulullah dakwah terang-terangan, ternyata musim haji segera akan tiba. Maka orang-orang bingung. Apa ini? Rasulullah terus-menerus dakwah, tentu dakwah dikhawatirkan akan tersebar ke jamaah haji yang ke jamaah haji yang nantinya berkumpul di Makkah. Takutnya orang-orang nanti mulai mendengarkan Rasulullah, mulai mengikuti Rasulullah. Maka mereka berkumpul di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah untuk bagaimana caranya untuk menghalangi jamaah haji dari dakwah Rasulullah SAW. Mereka harus bersepakat pada satu hal untuk menuduh Rasulullah supaya Rasulullah tidak didengar oleh jamaah haji. Mereka pertama ingin membuat Rasulullah itu seperti dukun, namun ditolak. Tidak, mereka kenal dukun-dukun. Rasulullah tidak pernah mengqomat kamit, baca mantra. Jadi usulan dukun ditolak. Jadi dukun ditolak ya.
Pertama dalam me memalingkan jemaah haji dianggap Rasulullah dituduh dukun, ternyata dukun ditolak. Yang kedua adalah orang gila, ya majnun, majnun. Nah, apakah Rasulullah gila? Tentu saja tidak ya. Mereka orang-orang Quraisy juga paham definisi gila itu seperti apa, orang gila itu seperti apa. Rasulullah jelas-jelas waras, tidak gila. Maka majnun pun dicoret. Kemudian ada lagi penyair yang suka ini ya, bersair. Apakah bisa Rasulullah dituduh sebagai penyair? Mereka juga memahami Quran dan syair kenyataannya sangat berbeda. Quran dan syair kenyataannya, Quran itu tidak mengikuti pola-pola syair yang berkembang di Jazirah Arab. Contoh, misalkan Alif Lam Mim ini tidak dikenal oleh tukang-tukang syair di Jazirah Arab. Apalagi Quran bahasanya sangat menghujam. Tiap-tiap ayatnya sangat bermakna, berbeda dengan syair yang kadang hanya penuh dengan isyarat, penuh dengan ibarat, penuh dengan ya pujian-pujian yang tidak ada maknanya. Quran setiap ayatnya bermakna menghujam. Maka syair pun diragukan, dicoret. Kemudian berikutnya adalah tukang sihir. Mereka juga paham ya, Rasulullah, kalau tadi dukun itu lebih ke ramal, kalau sihir itu lebih ke ya anggap bahasa kita santet gitu ya. Rasulullah jelas-jelas tidak mensantet orang, tidak membuat orang-orang menjadi terpukau, tertipu, yang ya bagaimana gitu ya. Ini juga masih diperdebatkan. Nah, akhirnya di antara dukun, Rasulullah tidak meramal ya, tidak berbuat yang mistis-mistis aneh gitu kan. Ini salah. Majnun, gila juga tidak, penyair juga tidak, tukang sihir tidak. Mereka akhirnya skakmat. Satu-satunya alasan yang bisa mereka pakai adalah ini. Maaf, kita new. Nah, adalah akhirnya tukang sihir. Kenapa mereka bersepakat bahwa Rasulullah dijuluki tukang sihir? Karena biasanya orang-orang yang sudah mendengarkan Quran akan terpukau dengan Quran, ya. Jadi kalau mendengarkan Quran maka satu akan terpukau ya. Nah, yang kedua pasti pikirannya akan segera berubah seolah-olah dicuci otak, yang kemudian nanti akan berpisah dengan keluarganya. Jadi berbeda pikirannya dengan kabilah-kabilahnya, dengan keluarga-keluarganya, sehingga akhirnya ayah dan anak bertengkar, suami dan istri bertengkar. Karena perbedaan prinsip. Makanya Rasulullah akhirnya sepakat dijuluki tukang sihir, meskipun ini pun terlihat konyol bagi orang-orang yang mengerti tukang sihir itu seperti apa. Rasulullah itu jelas-jelas bukan tukang sihir. Kita lanjut lagi. Nah, ditambah lagi sekarang ini ada Abu Lahab ya. Abu Lahab bukan sekedar bukan hanya menuduh Rasulullah tukang sihir, Abu Lahab membuntuti Rasulullah ke mana Rasulullah pergi. Rasulullah berdakwah ke kumpulan jemaah haji di satu tempat, kemudian Rasulullah masih ada di situ, Abu Lahab menimpali. Jangan dengarkan dia, dia itu adalah orang yang keluar dari tradisi nenek moyang, keluar dari agama bapaknya, kualat, dan kualat gitu ya, keluar durhaka dari tradisi nenek moyang, tradisi ayah, ini dianggap sebagai hal yang sangat menghina, yang terhina ya, yang hina di pandangan Jazirah Arab. Makanya setelah mereka mendengar Rasulullah berdakwah Islam, mendakwahkan tauhid ya, mereka mendengar Abu Lahab bilang, Rasulullah ini keluar dari ajaran Bapak, kualat. Wow, udah langsung orang-orang mencap, jangan diikuti, jangan sampai kita kualat sama orang tua, sama nenek moyang. Wah, pasti bawaannya dianggap kualat sama orang tua, bapak, nenek moyang, atau kepala kabilah ini hal yang sangat menghinakan. Makanya kenapa Abu Lahab ini musuh yang luar biasa mengerikan ya. Kenapa? Karena ya tadi bukan sekedar memusuhi. Seharusnya Abu Lahab itu bahkan adalah pelindung terdekat karena masih sama-sama Bani Hashim. Di saat semua Bani Hashim itu melindungi Rasulullah, Bani Al-Muttalib melindungi Rasulullah, tiba-tiba Abu Lahab beda sendiri ya, keluar dari prinsip jahiliyah, walaupun sesama kabilah salah, bagi prinsip jahiliyah harusnya dilindungi, ini Rasulullah
yang Abu Lahab tahu dakwah isinya harusnya dibenarkan, malah justru yang paling paling menusuk dari dakwah Rasulullah. Jadi Abu Lahab ini benar-benar merepotkan, membuat orang-orang Mekah menghindari Islam karena dianggap permasalahan internal Bani Hashim, membuat Jazirah Arab atau jamaah haji secara luas menghindari Islam karena Abu Lahab menuduh Rasulullah durhaka, kualat, keluar dari tradisi nenek moyang, tradisi bapaknya gitu ya. Nah, akhirnya musim haji berlalu dan Rasulullah ternyata dengan berlalunya musim haji, hinaan pada Rasulullah tidak ikut berlalu. Yang sebelum musim haji Rasulullah tidak sedemikian dihina, saat musim haji Rasulullah dihina, selesai musim haji ternyata Rasulullah tidak hilang ya. Jadi musim haji itu dakwah terbuka ini merupakan istilahnya turning point ya, mungkin tipping point, di mana Rasulullah yang sebelumnya dimuliakan minimal tidak disinggung, tidak dicela, mulai musim haji dan seterusnya Rasulullah awet dicela, dicaci, dimaki di Jazirah Arab, walaupun mereka tidak berani untuk menyentuh, menyakiti Rasulullah karena Rasulullah dilindungi Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Nanti kalau teman-teman ada tidak jelas bisa di chat supaya bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu pengalihan isu dengan hiburan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ini nanti akan dipelajari di video penunjang ini ya, yaitu kisah An-Nadhr bin Harith. Kenapa? Karena An-Nadhr bin Harith ini benar-benar mengalihkan isu dari Islam itu kepada hal-hal yang sia-sia, diantaranya dengan hiburan. Seperti apa? Nah, yang pertama, An-Nadhr bin Harith itu pergi ke Hirah. Hirah itu adalah masih bangsa Arab, masih Jazirah Arab, masih berbahasa Arab, tetapi agama mereka karena berbatasan dengan Persia, mereka ikut Persia secara loyalitas, secara agama, secara apa ya. Jadi yang Arab itu ya cuman sekedar bahasa dan ras, bahasa dan kesukuan dan darah ya, tetapi secara budaya, secara agama ikut ke Persia. Nah, Hirah ya di perbatasan Persia. Nah, di sana An-Nadhr karena masih bisa masih nyambung sesama bangsa Arab, datang dan mempelajari kisah-kisah dari Persia. Di antaranya adalah kisah dari Rustom dan Esfandiar. Jadi intinya kisah-kisah mistis, kisah-kisah yang tidak yang menandingi kisah Quran. Ketika kaum muslimin ya di Mekah dihujani dengan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah-kisahnya menakjubkan ya, misalkan kisah Nabi Musa, tiba-tiba An-Nadhr bin Haris ikut-ikutan seolah-olah bahwa kisah dalam Quran itu nggak keren lah, biasa-biasa aja lah, toh orang Persia juga punya kisah Rustom dan Esfandiar gitu kan, kisah para raja, para dewa-dewa mereka gitu kan. Jadi menandingi kisah Quran itu ya, dibikin Quran kisah-kisah tandingan. Nah, di awalnya ini membuat orang-orang penasaran, kepo. Wah, ternyata agama Persia juga, agama Zoroaster juga ini ya punya kisah ya. Tapi lama-lama karena kisahnya gitu-gitu aja gitu kan, enggak nambah-nambah, maka ya udah Quran tetap unggul karena Quran terus-terusan turun, terus-terusan kisahnya lebih memukau, lebih bermakna. Kemudian berikutnya akhirnya An-Nadhr bin Harith ini marah dan mengganti taktiknya. Taktiknya adalah ia membeli budak perempuan yang pandai menggoda, pandai bernyanyi. Siapapun orang-orang Arab, orang-orang Mekah yang baru mendengar kisah Rasulullah, baru terkagum dengan Islam, ingin hendak masuk Islam, dialihkan, yaitu dengan diberikan perempuan, ya dihidangkan makanan, digoda, bernyanyi di depannya. Jadi An-Nadhr itu berkata gitu ya, udah jangan dengerin Rasulullah, jangan dengerin Muhammad gitu kan, nggak ada gunanya. Mending ini aja nih, saya ganti dengan perempuan penggoda yang bisa bernyanyi. Ini dikasih hidangan-hidangan,
silahkan dinikmati. Nah, gitu teman-teman. Jadi makanya hati-hati ya, bahwa dakwah Islam itu pasti akan luntur kalau masyarakatnya terlalu banyak senang dengan hiburan yang tidak bermanfaat. Contohnya maaf ya, mungkin kayak, main game walaupun mungkin, ya saya sendiri dulu itu suka main game, mudah-mudahan, sekarang sudah, berhenti total. Teman-teman juga yang main game juga misalkan dihentikan. Kemudian misalkan dengan, nyanyian-nyanyian ya, musik-musik yang melalaikan yang, mana jelas-jelas itu membuat lupa, lalai terhadap kewajiban kaum muslimin, yang mana beban dakwahnya satu bumi. Apakah termasuk K-pop dan drakor? Ah, yang termasuk melalaikan, ya maaf ya, kalau misalkan teman-teman lihat Rasulullah, lihat sahabat Nabi, itu mereka itu nggak ada waktu buat, main-main. Setiap bercandanya aja cari yang bercanda yang dapat pahala. Bercanda dengan, suami istri, memanah, berkuda ya, silaturahim, dengan keluarga, itu semua menambah, pahala, menambah jadi amal ibadah. Kalau sibuk sendiri ya, dengan hal-hal eee, yang menghabiskan waktu, nah sekarang nonton, ini ya sesuai pertanyaan ya, K-pop dan drama Korea, apakah teman-teman selesai nonton K-pop dan drama Korea itu dapat pahala? Apakah dapat amal, dapat keuntungan gitu kan, dapat dapat apa gitu kan, atau tidak dapat apa-apa dari situ. Nah, itu hati-hati, daripada waktunya habis buat K-pop, drakor, coba silaturahim ke keluarga, berbakti kepada orang tua. Yang jelas-jelas orang tua tuh yakin kok pasti di rumah itu, eee, kesepian kalau anak-anaknya misalkan sibuk sendiri, nonton K-pop, nonton drakor, dan, gaming atau lain sebagainya. Jadi mulai digeser ya, hati-hati. Bisa jadi mereka yang K-pop drakor itu nggak niat buat memusuhin Islam gitu ya, tapi memang dampak tidak langsungnya pasti kaum muslimin lalai, ya waktunya tersedot, terambil, tidak dipakai untuk belajar. Ya kalau laki-laki mencari nafkah ya, tidak dipakai untuk, belajar Islam. Insya Allah ini ya, pertanyaan-pertanyaan berikutnya saya jawab selesai materi, kita selesaikan dulu. Nah, setelah waktu berlalu, strategi dari musuh-musuh Islam yang untuk mencela Rasulullah tidak berhasil, strategi untuk mengalihkan isu, dengan ya tadi ya, dengan perempuan, dengan nyanyian, dengan penggoda, hidangan, itu ternyata masih gagal, masyarakat masih sedikit-sedikit masuk Islam gitu kan, walaupun sembunyi-sembunyi, maka mereka tidak punya cara lain kecuali harus memulai dengan siksaan. Jadi ini gini ya, kalau otak udah kalah, biasanya ganti ke otot. Kalau otak kalah, masih ngotot, gantinya ke otot. Nah setelah nih ya, di tahun keempat, berarti Rasulullah 1 tahun dakwah terbuka, dan ternyata masih Islam terus berjalan, maka setahun setelah itu mulai siksaan dimunculkan ya, mulai diresmikan dari para petinggi Quraisy. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari kaum muslimin yang lemah, yang ketahuan udah masuk Islam, untuk nantinya disiksa. Jangankan muslimin yang lemah, muslimin yang kuat tetapi walinya tidak mendukung juga akan disiksa. Contohnya siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nih orang mulia ya, orang kaya, orang yang ya apa ya, berwibawa dari sebelum masuknya Islam. Cuman tetap saja disiksa oleh pamannya sendiri. Atau misalkan yang lain, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dulu itu ya, ini teman-teman ingat ya nama Mus'ab bin Umair, ini nanti yang menyebabkan Madinah masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Madinah, satu kota Madinah, secara tidak langsung masuk Islam, satu kota Madinah dari Mus'ab bin Umair. Dicatat, siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah anak yang masih ya mungkin kalau bahasa kita belasan tahun, yang awalnya aslinya dia itu orang yang dimanja, yang orang tuanya tuh ngasih pakaian yang mewah, parfum, tampilan yang mempesona ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini terkenal kalau lewat ke satu jalan, berapa lama kemudian bau parfumnya masih kecium. Orang-orang tuh tahu, oh
Mus'ab bin Umair baru lewat sini. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair pakai parfum yang tidak dipakai oleh orang-orang lain. Parfumnya beda sendiri, paling mahal, paling bagus. Masuk Islam langsung dibuang sama orang tuanya, tidak dikasih makan, tidak dikasih pakaian, tidak dikasih tempat tinggal, sampai dia terlantar, kelaparan, kumuh, sampai kulitnya bersisik seperti ular saking terlantarnya, saking kotornya. Sampai Rasulullah tuh bersedih gitu kan, ya Allah ngelihat Mus'ab bin Umair baru gitu kan tahun kemarin tampilannya tuh paling necis se-kota Mekah. Sekarang jadi kulitnya bahkan bersisik seperti ular saking kumuhnya. Mus'ab bin Umair. Tapi nanti belakangan dia masuk dia membuat kota Madinah masuk Islam. Selanjutnya Bilal bin Robah. Bilal bin Robah mungkin teman-teman sudah ini ya, sudah terkenal ya. Yang nyiksanya adalah tuannya sendiri yaitu Umayyah bin Khalaf. Bayangkan, Bilal bin Robah diikat lehernya, kemudian ditarik-tarik keliling kota Mekah, selesai ditarik, kemudian disiksa, ditaruh di padang pasir yang panas, dipukuli, dicambuk ya, apalagi ditindih oleh batu panas sampai siapa namanya Bilal itu tidak berkutik, tidak berdaya. Bilal sebelumnya sempat belajar Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Namun sayangnya Bilal tuh belajarnya sembunyi-sembunyi dan cepat-cepat gitu kan, buru-buru karena memang ya ini ya diincar oleh para pemuka Quraisy. Akhirnya saat disiksa diminta sama Umayyah bin Khalaf keluar dari Islam gitu kan. Puja-puji Hubal, puja-puji Lata dan Uzza, intinya berbuat kalimat kemusyrikan. Kalau mau berbuat kebaikan menyebut-nyebut nama-nama patung-patung berhala, Bilal akan dihentikan siksanya bahkan dibebaskan. Tapi Bilal nggak mau. Bilal pokoknya tetap maunya Islam, tetap maunya tidak mau sama sekali menyebut berhala, bahkan Bilal tuh pingin banget membaca Quran surat Al-Ikhlas secara sempurna. Sayang lagi disiksa, apalagi baru belajar, jadi lupa. Ingat cuman maknanya aja. Ini saat disiksa, puja-puji berhala, ahadun ahad, pinginnya sih qul huwallahu ahad, tapi karena nggak ingat, apa sih suratnya lupa gitu ya, lagi disiksa, lagi stres, lagi panik, ya udah deh ingatnya ahadun ahad, ya ahadun ahad aja gitu. Makanya teman-teman, di sini saya yakin semua peserta hafal Quran surat Al-Ikhlas. Tapi apakah hafalan kita sehebat Bilal bin Robah? Bilal bin Robah nggak hafal suratnya. Cuman ingat pokoknya ahad aja gitu. Tapi saat disiksa, saat diminta untuk memuja-muji berhala, dia nggak mau. Dia maksa baca Quran surat Al-Ikhlas seingatnya, yang ingatnya cuman ahadun ahad, ahad, kuhuwallahu ahad, ahad, gitulah pokoknya gitu. Ya gitu teman-teman. Makanya ya, buat teman-teman yang sudah hafal surat Al-Ikhlas dan insya Allah ya pada hafal, dimaknai lagi Qur'annya sampai sekuat Bilal bin Rabah. Nah, berikutnya ada keluarga Yasir, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Nah, kalau keluarga Yasir ini sudah terkenal teman-teman. Kenapa? Karena disiksa oleh tuannya Abu Jahal. Kalau Sumayyah ya istri dari Yasir itu ditusuk pedang kemaluannya sampai ya darahnya bercucuran, akhirnya meninggal. Nah, jadi dia adalah perempuan yang meninggal pertama dalam dakwah Rasulullah ya, syahid dalam dakwah Islam, meninggal karena dibunuh ya. Jadi syahidah pertama ya. Jadi syahid pertama dalam Islam ternyata bukan laki-laki tetapi perempuan. Siapa? Sumayyah, istri dari Yasir. Bagaimana meninggalnya? Ditusuk kemaluannya sampai darahnya terus keluar, sampai akhirnya kehabisan darah, baru meninggal. Nah, jadi buat teman-teman dikenang namanya ya, Sumayyah. Ini nama yang penting ya, insya Allah akan kita sering kenang sepanjang dakwah Islam ini. Nah, kemudian ada Yasir. Kalau Yasir disiksa juga sama, tetapi meninggalnya karena kecapean, capek disiksa ya. Jadi sudah tidak dikasih makan, dijemur, dicambuk, dipukul, dikeroyok, udah tua, akhirnya
meninggal karena ya jadi ya, meninggalnya bukan karena dengan ditusuk pedang, tetapi meninggalnya karena disiksa terus-terusan. Nah, kalau Yasir, ini dia masih melanjutkan siksaannya. Yasir tuh masih muda ya, karena anaknya ya, maaf, Amr ya, Amr bin Yasir itu masih Ammar, maaf kok Ammar. Ammar bin Yasir itu masih muda. Jadi masih kuat buat disiksa lebih lama. Saat ibunya sudah meninggal, ayahnya masih meninggal, Ammar bin Yasir nih di apa bahasa kita ya? Dicap sama pedang mendidih. Jadi pedang dibakar dulu sampai mendidih, udah merah. Teman-teman mungkin kalau pernah lihat video orang yang nempa nempa apa namanya? Nempa pedang ya, dilihat sampai pedangnya itu udah kemerah-merahan, baru disetrikakan ke badannya Ammar bin Yasir. Dan nggak meninggal-meninggal karena masih masih muda ya, masih kuat. Tapi ya bukan berarti nggak meninggal tuh nggak sakit. Sakit luar biasa. Sakitnya juga beneran ya, bukan sakit pura-pura. Ya bayangin aja pedang lagi mendidih-mendidihnya, disetrikakan ke badan, terus-terusan berulang-ulang. Akhirnya Ammar bin Yasir, dia terpaksa mengikuti permintaan Abu Jahal untuk memaki-maki Rasulullah. Rasulullah pendusta, Rasulullah Muhammad kadzab begitu kan. Akhirnya Amr pun dibebaskan gitu kan, dikeluarkan. Tapi selesai itu Amr tuh langsung lari ke hadapan Rasulullah, langsung nangis, "Ya Rasulullah," langsung ngecium kaki Rasulullah, "Saya sudah berkata begini dan begitu." Pokoknya minta minta maafnya tuh ini aja ngeri aja. Ya gimana nggak ngeri coba, badan masih compang-camping, bekas luka, ya masih basah gitu ya, berarti ya bekas luka bakar ya, keluar nanah-nanah gitu. Rasulullah tiba-tiba dia nangis minta maaf karena mendustakan, mencaci maki Rasulullah. Maka turun nas Quran surat An-Nahl ayat 106 yang intinya bahwa tidak apa-apa bagi seseorang yang terpaksa kalau misalkan mengeluarkan kalimat-kalimat kufur. Nah, berikutnya ya, jadi udah cukup merinding ya, mudah-mudahan ya. Nah, berikutnya teman-teman, jadi dan ini ya contoh doang ya, Yasir, Sumayyah gitu kan radhiyallahu anhum ajmain, Bilal bin Rabah, Utsman bin Affan, ini contoh doang, yang disiksa tentu lebih banyak dari itu dan cerita-ceritanya juga lebih menyakitkan. Ini saya cuman cerita sebagiannya aja yang penting buat dikenal oleh teman-teman. Nah, petinggi Quraisy sekarang mereka ingin sekali untuk mengeroyoki Rasulullah, untuk ya sama, berbuat sama ya, menyiksa Rasulullah. Cuman ya itu tadi, masalahnya Abu Thalib, pemimpin kota Mekah, masih membela Rasulullah, apalagi Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib itu merupakan bani yang keluarga yang kuat, keluarga yang banyak, keluarga yang kaya. Jadi Rasulullah itu tidak tersentuh. Dan masalahnya orang kafir dalam Bani Hashim sekalipun belum masuk Islam masih memegang prinsip, walaupun sesama kabilah salah, sesama kabilah itu zolim atau dizolimi, harus dibela. Makanya Rasulullah tuh merupakan ini enak ya. Kalau teman-teman ngelihat di Quran, Rasulullah itu pernah di apa ya? Mungkin bahasa kita tuh ditegur ya sama Allah ya. Jangan jangan apa ya, ya jangan lupa bahwa kaum-kaum terdahulu yang disiksa tuh bukan sekedar umatnya, tetapi yang disiksa tuh malah rasulnya, malah nabinya. Rasulullah tuh baru dicaci maki, baru umatnya yang disiksa, rasulnya belum, masih secara fisik aman dari siksaan musuh. Jadi harusnya lebih bersabar. Saya lupa Quran persisnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa saya share di grup ya setelah materi ini. Nah, kemudian Quraisy itu mengirim utusan kepada Abu Thalib untuk menyerahkan Rasulullah, untuk membuat Rasulullah berhenti dari dakwah Islamnya. Abu Thalib akhirnya karena terus-terusan ditekan, dia datang kepada Rasulullah meminta Rasulullah untuk, "Oh Rasulullah, udahlah kasihan sama saya Abu Thalib gitu kan, udah tua gitu kan, kita jadi dimusuhin sama rame-rame orang Quraisy. Rasulullah tolong, kasihan," intinya meminta Rasulullah berhenti. Cuma Rasulullah sekarang berlinang air matanya dan berkata, "Wahai Abu Thalib, andaikan matahari gitu kan diletakkan di tangan kanan Rasulullah,
bulan diletakkan di tangan kiri Rasulullah, ini sebenarnya bisa ini ya, bisa bentuk sebagai tebusan, bisa juga bentuk sebagai siksaan. Mau ditebus, mau disiksa. Intinya bahkan matahari, bulan di tangan kanan, tangan kiri Rasulullah itu tetap tidak akan membuat Rasulullah berhenti kecuali Allah menangkan atau Allah binasakan Rasulullah dalam dakwahnya. Jadi ini Rasulullah serius. Maka melihat Rasulullah serius, Abu Thalib jadi, sudah, saya berjanji intinya akan menguatkan perlindungan pada Rasulullah. Quraisy pokoknya udah kehabisan akal. Akhirnya Quraisy ini membuat hal yang konyol. Quraisy akhirnya ini menyerahkan Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah, pemuda yang termasuk apa ya, pemuda idola lah ya di kota Mekah, terkenal tampan, berani, idaman wanita gitu lah, pokoknya keren. Diminta kepada Abu Thalib, udah kita tukeran anak ya. Ini Imarah buat Abu Thalib, Rasulullah buat Al-Walid bin Al-Mughirah yang tentu nanti akan dibunuh sama Al-Walid. Abu Thalib kita tukeran anak. Kamu dapat Imarah, saya dapat ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Gimana mau nggak tukeran anak itu kan? Abu Thalib marah, nggak mau, enak aja. Mana ada saya ngasih makan anak orang lain, ngebela anak orang lain, sedangkan tanggungan saya sendiri yaitu ya bagi Abu Thalib kan Rasulullah itu seperti anak ya. Keponakan saya sendiri saya serahkan untuk kalian bunuh. Ini merupakan tawaran yang konyol. Jadi Rasulullah itu akhirnya nggak bisa disiksa secara terbuka, cuman bisa di gangguan-gangguan fisik yang nggak selama nggak selama kaum muslimin yang lain. Cuman paling dilempar batu, dilempar kotoran ya. Yang paling parah waktu lagi sujud lehernya diinjak-injak. Kemudian pernah dipukul batu, tapi nggak separah kalau disiksa sama kayak budak-budak yang lainnya. Jadi Rasulullah itu juga pernah hampir mau dibunuh sebenarnya, tetapi ketika mau dibunuh, orang-orang tuh melihat tiba-tiba Rasulullah itu dijaga baik oleh malaikat ya, baik oleh orang besar, baik oleh unta yang mengerikan. Pokoknya mah setiap kali setiap kali ada keburukan yang hendak menimpa Rasulullah, ada aja yang menyebabkan Rasulullah kembali aman. Jadi kesimpulannya teman-teman, Rasulullah itu masih terus ditindas ya, masih terus diserang, cuman memang nggak separah kaum muslimin yang lain. Nah, Abu Lahab ini pernah pokoknya dicekek sama Rasulullah, saking Abu Lahab itu ngeledek Rasulullah, saking Rasulullah marahnya gitu kan, Rasulullah cekek Abu Lahab, marah-marah, dibentak Abu Lahab, "Kenapa kamu tidak celakalah kamu," gitu kan. Rasulullah ngebaca ayat apa itu, wailul lil mukadzibin ya, wailul lil mukadzibin, pokoknya mah celakalah gitu kan. Jadi Abu Lahab itu bukan kita apa sih? Aula laka fa'aula ya. Aula laka fa'aula. Tsumma aula laka fa'aula. Ya, Quran surat Al-Qiyamah, maaf ya. Jadi kecelakaanlah, maka kecelakaanlah. Jadi intinya Abu Lahab itu dikutuk sama Rasulullah supaya celaka, 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 sambil dicekek, sambil digoyang-goyang, sambil dibentak-bentak, sambil diguncang-guncang ya, sambil dimarahin. Tetap saja Abu Lahab mah senyum-senyum. Kamu ngancam saya gitu kan. Abu Lahab malah makin sombong, makin petantang petenteng. Abu Lahab sombong, saya ini orang yang paling banyak pembelanya di kota Mekah, itu kata Abu Lahab. Jadi ngebandingin sama Rasulullah. Rasulullah tuh yang bela paling Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Abu Lahab tuh katanya dibela sama seluruh petinggi Quraisy gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Kita cukupkan materi sekarang. Ini ada sedikit pertanyaan tambahan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, tanya di grup ya. Bagaimana dengan olahraga catur? Begini teman-teman, bahwa dalam yang namanya olahraga, mengolah raga ya, mengolah badan supaya banyak bergerak. Ya catur tuh yang digerakin apa gitu. Catur tuh yang digerakin apa? Lebih banyak duduknya, lebih banyak diemnya ya. Dan dalam Islam teman-teman, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Catur, ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap catur itu sia-sia, ada yang menganggap catur itu ya permainan tapi yang nggak penting-penting juga gitu kan. Intinya main catur tuh nggak dapat pahala gitu ya. Jadi kalau mau cari olahraga yang dapat pahala, ya yang lain lah yang benar-benar menyehatkan badan.
bisa jogging ya, bisa lari, bisa berenang, memanah, berkuda, bisa intinya apa ya main futsal tuh masih lebih olahraga daripada main catur. Ulama berbeda pendapat, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh ya. Kalau setahu saya ulama Syafi'iyah itu memakruhkan. Intinya permainan-permainan seperti ini tuh dihindarkan. Karena kenapa? Dulu sahabat Nabi pernah ada yang main-main di papan kayak gitu, akhirnya di dia itulah disuruh berhenti intinya. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk catur ini sebenarnya kurang tepat disebut olahraga, itu lebih tepat disebut permainan papan ya. Jadi mulai ditinggalkan. Baik teman-teman, karena 1 menit lagi ini mati otomatis, Zoom-nya sudah mau mati, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya sudah hadir di materi malam ini, mudah-mudahan bermanfaat.